Breaking news, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi bergabung. PSSI berharap dukungan tanpa batas. Patrick Kluivert akhirnya mengisi posisi yang dinanti-nanti di Timnas Indonesia dan PSSI memberikan sebuah pesan kuat. Bagaimana Kluivert bisa membawa perubahan? Temukan alasan mengapa PSSI sangat memerlukan dukungan penuh dari seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Era Shin Tae-yong berakhir, konflik yang menyebabkan keputusan pahit untuk Timnas Indonesia. Keputusan besar PSSI mengakhiri era Shin Tae-yong mengejutkan banyak pihak. Namun di balik perubahan ini ada konflik besar yang tak terlihat oleh publik. Mengapa PSSI merasa keputusan ini harus diambil? Temukan detailnya di video ini. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia, minta dukungan penuh untuk Piala Dunia 2026. Setelah perubahan besar dalam kepelatihan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya memegang kendali penuh. Dengan ambisi besar untuk membawa tim Garuda ke Piala Dunia 2026, Kluivert meminta satu hal dari supporter Indonesia. Apa yang dia harapkan dan bagaimana kita bisa membantu mewujudkan impian besar ini? Mas Hilgers berikan respons berkelas usai Kluivert gantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sampai jumpa. Setelah Patrick Kluivert resmi menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, Mas Hilgers memberikan respons penuh kelas. Apa yang membuat pernyataannya begitu berkesan? Temukan apa yang ia katakan dan bagaimana ia menyambut perubahan besar ini. Patrick Kluivert terungkap, inilah alasan utama mengapa ia dipilih PSSI jadi pelatih Timnas Indonesia. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya mengungkap alasan dibalik keputusan besar ini. Apa yang membuat PSSI yakin memilih Kluivert? Temukan jawaban lengkapnya yang akan mengubah pandangan Anda tentang perjalanan Timnas ke depan. Sandy Walsh ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong. Saya merasa terhormat. Meski terlambat, Sandy Walsh akhirnya memberikan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong meskipun sedikit terlambat. Dalam ungkapan yang penuh rasa hormat, ia menyatakan betapa terhormatnya bisa bekerja sama dengan sang pelatih. Apa yang membuatnya merasa demikian dan bagaimana perasaannya setelah keputusan besar ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi bergabung. PSSI berharap dukungan tanpa batas. Patrick Kluivert akhirnya mengisi posisi yang dinanti-nanti di Timnas Indonesia dan PSSI memberikan sebuah pesan kuat. Bagaimana Kluivert bisa membawa perubahan? Temukan alasan mengapa PSSI sangat memerlukan dukungan penuh dari seluruh penggemar sepak bola Indonesia. PSSI secara resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert datang untuk menggantikan Shin Tae-yong. PSSI sebelumnya memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia sejak 6 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Indonesia itu harus membayar uang kompensasi lebih dari puluhan miliar kepada Shin Tae-yong.
Sebab Shin Tae-yong masih ada kontrak sampai Desember 2027. Dipecatnya Shin Tae-yong mengundang pro dan kontra di media sosial. Pecinta sepak bola Indonesia kecewa dengan keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong di saat tim Merah Putih sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi calon penggantinya itu adalah Patrick Kluivert yang tidak mempunyai banyak pengalaman bagus saat jadi pelatih. Patrick Kluivert terakhir kali menjadi pelatih klub asal Turki Adana Demirspor. Pelatih berusia 48 tahun itu sempat menganggur 1,5 tahun sebelum akhirnya ditunjuk sebagai juru taktik timnas Indonesia. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga meminta kepada publik untuk memberikan kepercayaan penuh kepada PSSI. Jangan sampai ada rasa khawatir yang sangat tinggi karena tujuan PSSI saat ini membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jadi kali ini tolong dipercaya saja. Langkah kami ini memang berat, tapi kalau kami bisa popularitas ya gampang. Kami bisa cari aman saja dalam kurung, mempertahankan Shin Tae-yong. Tapi ini ada hal besar yang harus kami kerjakan, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan PSSI tidak ada untungnya memecat Shin Tae-yong. PSSI hanya berpikir bagaimana caranya timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026 dengan baik. Shin Tae-yong harus angkat kaki karena ada masalah komunikasi dan taktik. Hal itu sesuai evaluasi yang dilakukan oleh PSSI. Ini tidak ada untungnya. Untungnya cuma satu untuk Merah Putih, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga sangat percaya dengan pemikiran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlebih Erick Thohir sempat menjadi presiden Inter Milan dan saat ini mempunyai saham di klub Inggris Oxford United. Kebetulan Pak Erick Thohir ini mengelola klub Eropa, bahkan pernah klub besar di Italia. Pemain-pemain keturunan kami kan berpikirnya secara Eropa. Mereka melihat timnas Indonesia secara Eropa. Jadi agak berbeda memang cara kami, kata Arya Sinulinga. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Era Shin Tae-yong berakhir, konflik yang menyebabkan keputusan pahit untuk timnas Indonesia. Keputusan besar PSSI mengakhiri era Shin Tae-yong mengejutkan banyak pihak. Namun di balik perubahan ini ada konflik besar yang tak terlihat oleh publik. Mengapa PSSI merasa keputusan ini harus diambil? Temukan detailnya di video ini. Pemberhentian mendadak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tentu menjadi kejutan besar bagi banyak pihak. Keputusan ini dianggap terburu-buru mengingat pencapaian signifikan yang telah diraih oleh pelatih asal Korea Selatan ini bersama skuad Garuda. Sejak diangkat pada akhir 2019, Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan besar meski belum memenangi trofi. Dia berhasil mengangkat peringkat Indonesia di ranking FIFA dari posisi 173 menjadi 127. Selain itu, Shin Tae-yong mencatat sejarah dengan membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai final Piala AFF 2022 meski kalah dari Thailand. Di ajang Piala Asia U-Strip 23 2024, timnas Indonesia juga berhasil melaju ke semifinal, bahkan nyaris lolos ke Olimpiade 2024 Paris.
Kemenangan luar biasa juga tercatat ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November 2024 setelah 43 tahun. Semua pencapaian ini memberikan harapan besar bagi pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga di grup C dan memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun meskipun kontraknya seharusnya berlanjut hingga 2027, PSSI memutuskan mengakhiri kerjasama lebih cepat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah bahwa pemecatan ini dipengaruhi oleh kekalahan melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya ada dinamika internal dalam tim yang mempengaruhi keputusan tersebut, seperti perubahan line up dan keputusan mengenai kapten tim yang memicu spekulasi. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kekompakan tim dengan harapan timnas Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi. Meskipun ada dinamika internal yang belum dipaparkan secara detail, PSSI berharap pergantian pelatih ini dapat membuka jalan bagi timnas Indonesia menuju kesuksesan lebih besar di masa depan. Bagi para penggemar timnas Indonesia, meskipun keputusan ini menyisakan banyak pertanyaan, harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026 tetap ada dan perjalanan menuju kejayaan belum berakhir. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia, minta dukungan penuh untuk Piala Dunia 2026. Setelah perubahan besar dalam kepelatihan timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya memegang kendali penuh. Dengan ambisi besar untuk membawa tim Garuda ke Piala Dunia 2026, Kluivert meminta satu hal dari supporter Indonesia. Apa yang dia harapkan dan bagaimana kita bisa membantu mewujudkan impian besar ini? Dengan waktu 2,5 bulan, Patrick akan mempersiapkan tim jelang melawan Australia pada 20 Maret. Saat ini Indonesia masih berjuang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di posisi ketiga, skuad Garuda harus mengunci posisi 3 atau 4 demi lolos ke putaran selanjutnya. Bahkan mereka bisa saja mengejar posisi 2 besar agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa targetnya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia akan berjuang keras demi mencapai misi tersebut meski hanya memiliki waktu yang singkat. Menurutnya, semua pemain akan berambisi tinggi untuk bisa berlaga di turnamen kasta tertinggi sepak bola antara negara tersebut. Misinya tentu saja untuk memastikan kami lolos untuk Piala Dunia tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan dan kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan, dia berharap langkahnya bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, tugas ini tidak mudah dan mereka harus bersatu demi bisa bermain di Piala Dunia. Dia berjanji akan memberikan segalanya dan membawa tim ini membuat kejutan.
membutuhkan dukungan dari segenap bangsa Indonesia di belakang kami tentu saja. Saya pikir bersama-sama kami bisa mencapai banyak hal-hal besar, lanjutnya. Patrick juga berharap dukungan dari supporter timnas Indonesia bisa terus hadir. Dia menilai bahwa semua kerja keras dari pemain dan pelatih harus mendapatkan motivasi penuh. Hal tersebut jadi kunci untuk skuad Garuda bisa naik kelas dan semakin berprestasi di masa depan. Selain itu, suntikan semangat dibutuhkan agar pemain yang bertarung di lapangan bisa memberikan kontribusi maksimal. Ya, seperti orang tahu dan semua bagian perlu saling melengkapi dengan sempurna saat ini. Kami sedang dalam proses untuk menyatukan segala sesuatu, tapi sangat penting sebuah tim. Bukan hanya tentang pelatih, pemain, atau orang-orang di sekitar tim, tapi juga tentang supporter. Mereka adalah bagian yang vital dari perjalanan kami, tutupnya. Chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. Mes Hilgers berikan respons berkelas usai Kluivert gantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sampai jumpa. Setelah Patrick Kluivert resmi menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, Mes Hilgers memberikan respons penuh kelas. Apa yang membuat pernyataannya begitu berkesan? Temukan apa yang ia katakan dan bagaimana ia menyambut perubahan besar ini. Secara khusus, Mes Hilgers mengaku tak sabar berjumpa dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, setelah pria asal Belanda itu resmi diumumkan menggantikan Shin Tae-yong. Dalam unggahan akun Instagram resmi timnas Indonesia, Hilgers memberikan komentarnya soal kedatangan Kluivert. Dikutip dari kolom komentar unggahan tersebut, Hilgers mengatakan, "Sampai jumpa segera pada ex-striker Ajax Amsterdam, FC Barcelona, dan timnas Belanda tersebut." Back 23 tahun itu berkesempatan bekerja sama dengan Kluivert pada Maret mendatang ketika Indonesia akan menghadapi 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Indonesia akan bertandang melawan Australia pada 20 Maret dan kemudian 5 hari setelahnya bermain di kandang melawan Bahrain. Di pertemuan pertama, Indonesia bermain imbang dengan dua tim ini dengan 0-0 melawan Australia di Jakarta dan 2-2 melawan Bahrain di Riffa. Bila tampil pada 2 laga tersebut, Hilgers akan memiliki 4 caps bersama tim Garuda setelah 2 laga pertamanya pada Oktober lalu melawan Bahrain dan Cina. Saat melawan Jepang dan Arab Saudi, back 23 tahun yang bermain untuk FC Twente itu absen karena fokus memulihkan cederanya. Adapun Kluivert merupakan striker terbaik Belanda yang pernah memperkuat sejumlah klub papan atas Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV, dan Lille. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2008, pria kelahiran Amsterdam, Belanda pada 1 Juli 1976 tersebut langsung merintis karier sebagai pelatih. Dia memulai sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar NEC Nijmegen, Brisbane Roar. Dia kemudian menjadi pelatih Jong Twente dan berhasil meraih gelar juara.
Kluivert juga pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di tim nasional Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Pada tahun 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya setelah pensiun termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan Akademi Barcelona, melatih tim Ajax A1 (Ustrip 19), serta menjadi asisten Clarence Seedorf di timnas Kamerun. Sebelum ke Indonesia, dia menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai direktur Akademi FC Barcelona. Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu (11/1) mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik. In my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Patrick Kluivert terungkap, inilah alasan utama mengapa ia dipilih PSSI jadi pelatih timnas Indonesia. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya mengungkap alasan dibalik keputusan besar ini. Apa yang membuat PSSI yakin memilih Kluivert? Temukan jawaban lengkapnya yang akan mengubah pandangan Anda tentang perjalanan timnas ke depan. Patrick Kluivert kini resmi menjadi pelatih timnas Indonesia dengan kontrak selama 2 tahun ke depan. Sebelumnya, Kluivert melatih tim asal Turki Adana Demirspor setelah karier cemerlangnya sebagai striker di timnas Belanda yang membuatnya menjadi legenda di negeri kincir angin. Kini dia membawa misi besar untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten pelatih asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Dalam wawancara dengan The Telegraph, Patrick menjelaskan alasan mengapa dirinya dipilih untuk posisi ini. Menurutnya, kombinasi pengalaman global yang dimilikinya serta kualitas kepemimpinan yang ia bawa menjadi faktor utama keputusan PSSI memilihnya. Saya mengerti bahwa mereka memilih saya karena pengalaman saya di sepak bola global dan kualitas kepemimpinan saya, ungkap Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini juga menambahkan bahwa pengalaman sebelumnya bersama tim nasional Pantai Gading dan Kamerun, serta peran pentingnya sebagai direktur olahraga di PSG dan kepala pelatihan di Barcelona, memberikan banyak pelajaran berharga dalam memimpin tim. Selain itu, Kluivert juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang akan memudahkan komunikasi dengan para pemain timnas Indonesia yang sebelumnya membutuhkan penerjemah untuk berinteraksi dengan Shin Tae-yong. Kluivert melihat potensi besar dalam timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran pemain keturunan yang membuat skuad Garuda semakin kuat. Ia meyakini bahwa proses naturalisasi pemain Eropa memberikan peningkatan kualitas yang signifikan bagi timnas Indonesia dan ia bertekad memaksimalkan potensi tersebut untuk mencapai tujuan besar timnas di kancah internasional. Naturalisasi pemain Eropa telah memberikan tim Indonesia peningkatan kualitas yang signifikan, ujarnya.
Banyak pemain Belanda Indonesia yang kini menjadi bagian dari seleksi. Dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih, harapan baru pun lahir bagi para penggemar timnas Indonesia. Semangat untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terasa nyata, dan perjalanan Garuda menuju panggung dunia pun siap dimulai. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Sandy Walsh ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong. Saya merasa terhormat. Meski terlambat, Sandy Walsh akhirnya memberikan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong meskipun sedikit terlambat. Dalam ungkapan yang penuh rasa hormat, ia menyatakan betapa terhormatnya bisa bekerja sama dengan sang pelatih. Apa yang membuatnya merasa demikian dan bagaimana perasaannya setelah keputusan besar ini? Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong setelah PSSI memutuskan mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut pada 6 Januari 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Sandy menyampaikan rasa hormatnya atas kesempatan yang diberikan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat tim Garuda sebanyak 17 kali sejak debutnya pada Agustus 2023 melawan Turkmenistan. Terima kasih banyak, Shin Tae-yong. Saya merasa terhormat telah bermain untuk Anda dan sangat berterima kasih atas dedikasi yang Anda tunjukkan kepada timnas Indonesia, ungkap Sandy pada Rabu 8 Januari 2025. Ucapan terima kasih ini disampaikan setelah keputusan PSSI mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong telah membawa banyak perubahan positif sejak pertama kali melatih Indonesia pada Desember 2019. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil naik ke peringkat 127 dalam ranking dunia FIFA dari posisi 173. Pada tahun terakhirnya, Shin Tae-yong juga mencatatkan sejarah dengan membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh sendiri menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut setelah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada November 2022 bersama dengan Jordi Amat. Sebagai pemain yang baru bergabung pada akhir 2022, Sandy turut berperan dalam kemajuan tim Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong.
Dalam pesan penutupnya, Sandi mendoakan agar Shin Tae-yong sukses dalam karier kepelatihannya berikutnya. Saya doakan kamu sukses. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini juga menjadi bukti betapa besar pengaruh Shin Tae-yong terhadap perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kini dengan semangat yang semakin membara, timnas Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.